Shalom saudaraku, selamat sore. Kita masuk kembali dalam acara Renungan Senja yang ketiga untuk minggu ini, yaitu bagaimana mencapai tujuan dengan skala prioritas. Saudaraku, kita akan berbicara tentang perkataan Yesus yang mengatakan di Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudaraku, ketika saya dulu bekerja, saya pernah bekerja di bank. Kalau sudah capek kerja, saudaraku, kalau ada penawaran teman mau ke sana mau kemari, jujur saudaraku, saya kadang kepengen, tetapi yang lebih terpikir di dalam pikiran saya adalah ingin cepat-cepat sampai ke rumah, ingin meregangkan otot, ingin istirahat, ingin mandi, ingin betul-betul melepaskan lelah. Tapi kadangkala saudara, kita ikutin juga namanya pergaulan. Namun rumah menjadi suatu tempat yang saya impikan setiap hari, untuk saya bisa istirahat, untuk saya bisa merdeka dari segala beban kerja. Demikian juga saudaraku, ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami kelelahan. Ada yang mengejar karir, mengejar harta, mengejar banyak hal yang diinginkan dunia. Tapi kemarin kita bahas, seringkali orang mengatakan bahwa dia sudah bosan karena sudah tidak ada tantangan lagi. Oleh karena itu, Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, otomatis kita akan lalai. Kita selalu tergoda dengan ajakan. Saudaraku, kalau saya mau turutin ajakan teman-teman pergaulan untuk jalan sana jalan sini setiap hari, saya tentu bisa mengalami kelelahan, ngantuk, sakit, sehingga akan mengganggu pekerjaan saya. Otomatis karir pun akan hancur, bisa dipecat dari pekerjaan. Demikian juga saudaraku, orang yang tidak berpikir untuk kembali ke rumah Bapa. Yesus mengatakan, di rumah Bapa banyak tempat. Kesanalah Tuhan Yesus duluan menyiapkan tempat bagi kita semua, supaya di mana Yesus berada, kita murid-muridnya, kita anak-anaknya di sana juga berada. Kalau saudara tidak menghargai apa yang dipesankan Yesus, saudara tidak peduli apa yang dikatakan Yesus, yang diwasiatkan Yesus, di bumi ini pun kita bisa mengalami sakit. Saudaraku, ketika kita memprioritaskan mengikuti kehendak Bapa, mencari keinginan Bapa, sesungguhnya kita akan mengalami kesegaran setiap hari. Kita mengalami kebebasan, pembebasan setiap hari. Kita mengalami kekuatan, pembaharuan budi, pembaharuan pekerti, pembaharuan tenaga, dan selalu ada sukacita. Saudaraku, namun demikian Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salib, dia mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Tuhan ada tanggung jawab. Salib ini tidak akan melampaui kemampuanmu. Kemampuan untuk bisa memikul salib pun kita bisa terima dari Tuhan. Jadi saudaraku, tujuannya jika engkau murid Tuhan, maka kita harus mau dididik. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kehidupannya di dalam dunia, kita harus contoh, kita harus teladani. Kita harus mau memberikan, berkorban,
memberikan sesuatu, melepaskan kepentingan-kepentingan daging kita, ya, supaya kita memiliki waktu berdoa bagi diri kita, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kerajaan surga, dan juga kita bisa memberi sesuatu dari kesenangan pribadi kita. Pikulah salib, ikutlah aku. Aku pergi dari sini dan kamu akan mengikuti aku. Ikutilah arah tujuanku. Itulah kira-kira. Prioritasku adalah kehendak Bapa. Apapun keinginan-keinginan di dunia ini memang sangat menarik, menyenangkan hati sesaat. Tetapi ikutlah aku. Pikullah tanggung jawab. Itulah kira-kira saudaraku. Saudaraku, Yesus mengatakan, kemarin saya ulang lagi, it is finished. Sudah selesai. Misi Tuhan Yesus ke bumi dikerjakannya dengan tepat. Dia mengerjakan dengan tekun, walaupun ada halangan, walaupun banyak cobaan, tetapi misi tetap dijalankan sampai tuntas. Itu sebabnya Paulus pun berani mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini murid yang benar-benar murid. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah engkau sedang menjalankan, mengikuti pertandingan yang Tuhan adakan? Atau sudah sampaikah dirimu di dalam garis akhir seperti seorang pelari? Pelari tidak sempat dia nengok kiri dan nengok kanan. Saya di masa-masa muda saya, saudaraku, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi dia. Saya tidak paham kalau saya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta, apalagi seorang gembala. Tetapi saudaraku, ketika saya dipanggil, waktu itu saya mengalami depresi yang hebat dan saya dibebaskan Tuhan dari depresi itu. Tidak ada hari tanpa saya hanya memikirkan Tuhan. Teman sebaya saya pergi jalan-jalan, bersenang-senang ke klub, ke ini, saudaraku, tetapi saya hanya tertuju kepada Alkitab. Saya selalu haus dan rindu. Apa kata Tuhan lagi? Apa kata Tuhan? Rasanya saya ini terlalu bodoh, terlalu tidak tahu apa-apa tentang kerajaan surga. Rasanya seperti ada yang mendorong untuk saya segera selesai, untuk saya segera sampai di tujuan itu. Dan itu membuat saya kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup sebagai seorang Kristen pemula. Sebagai seorang Kristen pemula memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan, semangat yang luar biasa, seringkali mengundang aniaya, mengundang fitnah, penghinaan dari orang lain, bahkan dari keluarga sendiri. Tetapi itu menjadi tidak berarti dibanding dengan daya tarik surga, daya tarik daripada janji Tuhan Yesus untuk hidup kekekalan. Saudaraku, jika engkau benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, alami Tuhan itu secara pribadi, maka semua tantangan di bumi ini bisa kau lewati. Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan sudah mengalahkan maut. Dia memegang kunci kerajaan maut. Maka saudara, apapun masalah yang kau hadapi, badai dalam kehidupan ini yang kau hadapi, jika engkau prioritaskan Tuhan, engkau juga diberi kuasa untuk menang. Menang atas badai, menang atas pencobaan, menang atas ujian hidup. Dan akhirnya, seperti yang Tuhan Yesus janjikan, kita percaya, kita beriman bahwa kita pasti bersama Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Maka kemarin saya sampaikan terakhir, menyelesaikan hidup tidak sama dengan menyelesaikan tujuan hidup. Saya ulang sekali lagi, menyelesaikan hidup tidak sama dengan menyelesaikan tujuan hidup. Jika hanya hidup saja, hidup sembrono,
tidak sampai kepada tujuan, itu menyelesaikan hidup. Tetapi menyelesaikan tujuan hidup, bahwa kita ini diciptakan untuk kemuliaan Bapa. Maka tujuan kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Kita harus memikul salib. Dan kita menyelesaikannya tepat waktu. Dan ketika Tuhan panggil, kita didapati beriman. Kita didapati juga mengatakan seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, it is finished. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sukacita luar biasa saudaraku. Di bumi maupun di surga, malaikat pun bertepuk tangan kalau kita mau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tugas kita itu, yaitu dengan memilih prioritas utama, memuliakan Tuhan, berbakti bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kebahagiaan menjadi milik kita. Sukacita, apapun yang dijanjikan Tuhan, menjadi bagian kita jika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Demikian saudaraku, renungan senja yang ketiga, yang terakhir untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dalam renungan senja yang lain. Jika saudara terberkati dengan firman ini, silakan saudara klik kembali di YouTube saudara CBM7 TV. Dan jangan lupa like and subscribe, dan juga share kepada banyak orang, komen dan pasang lonceng, supaya selalu saudara diingatkan untuk mendapatkan firman yang luar biasa. Sampai jumpa, God bless you.